Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our podcast di Smart Podcast. Jadi teman-teman, kali ini di Smart Podcast kita akan belajar bareng mengenai materi-materi pelajaran ekonomi, khususnya buat kamu yang kelas 10 SMA, 11 sampai 12 SMA. Nah, pastinya nanti kita juga bakal sambung-sambungkan nih dengan isu-isu ekonomi global yang lagi tren dan paling banyak diperbincangkan. So, buat kamu yang ingin terus up to date dengan perkembangan zaman, isu-isu politik, isu pendidikan, dan isu ekonomi, wajib banget kamu dengerin terus di Smart Podcast. Oke teman-teman, kali ini bersama aku Kak Karin, kita akan belajar mengenai materi ekonomi kali ini, yaitu tentang inflasi dan juga indeks harga. Eits, tapi jangan lupa, setelah mendengarkan podcast ini, kamu harus belajar di bahan ajar yang sudah disediakan. Oke, kalau bicara mengenai inflasi ya teman-teman, kira-kira teman-teman tahu nggak sih apa itu inflasi? Inflasi adalah suatu keadaan nih di mana tingkat harga secara umum atau price level cenderung naik. Dikatakan tingkat harga umum karena banyak barang dan juga jasa yang ada di pasaran memiliki jumlah dan juga jenis yang sangat banyak, di mana sebagian besar dari harga-harga tersebut meningkat sehingga berakibat terjadinya inflasi. Wah, berarti tanda-tanda terjadinya inflasi itu adalah banyaknya jumlah uang yang beredar dan juga banyaknya barang dan juga jasa. Oke, tapi kalau kita udah berbicara soal inflasi, terus emang jenis-jenis inflasi ada apa ya? Oke, jadi untuk jenis-jenis inflasi, yang pertama, inflasi itu dapat dilihat dari laju kecepatannya. Ada inflasi lunak, inflasi cepat, dan juga inflasi meroket. Wush, wah, ada kayak roket ya. Tapi beda nih teman-teman. Inflasi lunak itu adalah yang kecepatannya kurang dari 5% per tahun, sedangkan inflasi cepat kecepatannya lebih dari 5% per tahun, sedangkan inflasi meroket atau hiperinflasi itu adalah kecepatannya lebih dari 10% per tahun. Oke, tapi selain itu, jenis inflasi juga dapat dilihat dari parah tidaknya inflasi loh. Yang pertama, ada inflasi ringan. Inflasi ini itu adalah inflasi yang di bawah 10% per tahun. Ya, bisa dikatakan belum terlalu mengganggu nih kegiatan perekonomian suatu negara. Yang kedua, ada inflasi sedang. Inflasi antara 10-30% per tahun dan belum membahayakan, tetapi sudah mulai menurunkan kesejahteraan masyarakat yang berpenghasilan tetap. Oke, jadi inflasi sedang itu udah harus bisa dikhawatirkan ya. Yang ketiga ini adalah inflasi berat, yaitu inflasi antara 30 sampai dengan 100% per tahun. Dan yang terakhir nih teman-teman, untuk inflasi yang dapat dilihat dari parah tidaknya adalah ada inflasi sangat berat atau hiperinflasi, yaitu di atas 100 tahun. What? 100% per tahun. Nah, buat kamu paling yang masih fokus langsung apa 100 tahun? Yang betul adalah 100% per tahun ya. Jadi bayangin aja, kalau sebuah negara mengalami inflasi secara hiperinflasi, waduh, maka perekonomiannya sangat bahaya ya. Selain itu, inflasi juga dapat dilihat dari sumbernya loh teman-teman. Yang pertama, ada inflasi dari dalam negeri, atau disebut juga dengan domestic inflation. Artinya, inflasi karena penciptaan uang baru dan adanya kebijakan anggaran defisit. Dan yang kedua, ada inflasi dari luar negeri atau imported inflation, yang artinya inflasi terjadi karena suatu negara mengirim barang-barang dari luar negeri, alias mendapatkan barang-barang dari luar negeri atau mengimpor nih dari negara lain. Jadi semakin banyak mengimpor, semakin menyebabkan negara kita inflasi sendiri. By the way, teman-teman tahu nggak sih bahwasannya di Indonesia itu sudah pernah
terjadi yang namanya inflasi. Inflasi Indonesia waktu tahun 98 itu sebesar 77,63%. Waduh, udah tinggi banget ya. Nah, kalau berdasarkan apa yang kita jelasin di awal tadi, kira-kira 77,63% itu termasuk inflasi golongan apa ya jika dilihat dari tingkat keparahannya? Mari berpikir bersama. Yes, betul banget, jawabannya adalah inflasi berat nih teman-teman. Jadi Indonesia sudah pernah mengalami inflasi berat di tahun 98. Nah, tadi pengertian inflasi sudah, jenis-jenis inflasi juga sudah. Sekarang kita akan mengulik-ngulik tentang sebab-sebab terjadinya inflasi. Sebenarnya apa ya sebab terjadinya inflasi? Mengapa negara kita bisa inflasi? Mari kita kupas bersama. Yang pertama, karena kenaikan permintaan melebihi penawaran. Waduh, kalau demand itu lebih banyak daripada supply, ini akan menghasilkan inflasi nih teman-teman, yang dinamakan dengan demand pull inflation. Selanjutnya juga dapat disebabkan karena kenaikan biaya produksi, di mana inflasi yang terjadi karena meningkatnya biaya produksi sehingga harga barang yang ditawarkan mengalami kenaikan. Hal ini dapat digambarkan pada kurva. Nah, selain itu juga bisa nih disebabkan karena meningkatnya jumlah uang yang beredar dari masyarakat. Wah, ternyata banyak ya. Tapi selain itu ada 3 lagi nih teman-teman sebab-sebab kenapa Indonesia bisa inflasi. Yang keempat adalah berkurangnya jumlah barang di pasaran. Yang kelima, inflasi dari luar negeri. Dan juga yang keenam adalah inflasi dari dalam negeri. Oke, kalau tadi sebab-sebabnya udah. Terus, emang inflasi akan memberi dampak apa sih bagi negara kita? Emang inflasi akan merugikan atau malah menguntungkan? Oke, jadi dampak inflasi itu yang pertama adalah dapat menghambat pertumbuhan ekonomi negara nih teman-teman. Selain itu, masyarakat yang berpenghasilan rendah juga tidak dapat menjangkau harga barang. Jika terdapat kebijakan untuk mengurangi inflasi, maka akan terjadi pengangguran. Masyarakat akan cenderung untuk menyimpan barang daripada menyimpan uang, dan nilai mata uang turun. Oke, jadi masyarakat akan lebih cenderung untuk menyimpan barang ya daripada menyimpan uang, karena uang sudah tidak ada lagi artinya saking nilai mata uang itu turun. Nah, selanjutnya nih adalah cara mengatasi inflasi. Yang pertama dengan kebijakan moneter atau kebijakan untuk mengatur kelancaran uang yang beredar. Ada politik diskonto, politik pasar terbuka, politik cadangan kas, dan kebijakan kredit selektif, dan satu lagi nih ada kebijakan dorongan moral. Untuk lebih jelasnya teman-teman habis ini sabi banget deh untuk membaca bahan ajar yang sudah disediakan. Selain kebijakan moneter, juga ada kebijakan fiskal untuk mengatasi inflasi melalui perpajakan, politik anggaran, pinjaman pemerintah, dan juga yang terakhir ini adalah ada kebijakan non-moneter dan juga non-fiskal seperti peningkatan produksi, peningkatan jumlah barang di pasaran, kebijakan upah dengan menaikkan upah real yang sudah memperhitungkan inflasi, dan juga pengendalian dan pengawasan harga. So, itu dia nih teman-teman materi pembelajaran kita soal inflasi. Tapi tidak berhenti sampai di sini loh. Kalau kita berbicara soal inflasi, pasti akan terngiang-ngiang juga yang namanya indeks harga. Iya kan? Karena inflasi itu berhubungan dengan harga yang terus-menerus naik. Maka dari itu sekarang kita akan belajar mengenai indeks harga. Jadi, indeks harga adalah angka yang diharapkan dapat dipakai untuk memperlihatkan perubahan mengenai harga-harga barang, baik harga untuk satu macam barang maupun berbagai macam barang. Nah, jenis-jenis indeks harga itu ada apa aja ya? Yang pertama ada IHK atau indeks harga konsumen. IHK itu adalah indeks harga yang umum digunakan untuk menggambarkan pergerakan harga nih teman-teman. Selanjutnya adalah ada indeks harga produsen, di mana indeks harga ini menggambarkan tingkat perubahan harga di produsen.
Nah, emang cuma 3 aja Kak? Oh ya tidak. Selanjutnya adalah ada indeks harga yang diterima dan dibayarkan oleh petani. Jadi indeks harga ini berhubungan nih dengan pengorbanan yang telah dikorbankan dengan hasil yang diterima oleh petani. Dan selanjutnya adalah ada indeks harga saham, di mana indeks harga ini akan mengukur perubahan harga saham di pasar modal. Selanjutnya kita akan berpikir bersama, emang tujuan kita menghitung indeks harga itu seperti apa? Yang pertama, dengan perhitungan indeks harga dapat menjadi petunjuk atau barometer dari kondisi ekonomi umum. Yang kedua, sebagai pedoman bagi kebijakan dan administrasi perusahaan. Yang ketiga, indeks harga dapat dipergunakan sebagai deflator alias membawa pengaruh perubahan harga. Selanjutnya, indeks harga dapat dipakai sebagai pedoman bagi pembelian barang-barang. Selanjutnya, indeks harga barang-barang konsumsi merupakan pedoman untuk mengatur gaji buruh dan menyesuaikan kenaikan gaji. Nah, teman-teman, kalau tadi kita udah berbicara tentang pentingnya menghitung indeks harga, sekarang kita akan sedikit mengarah ke hitung-hitungan nih. Nah, buat kamu pastikan ya habis ini harus membaca lebih lanjut bahan ajar. Untuk metode perhitungan indeks harga, teman-teman, itu ada 2, yaitu indeks harga agregatif sederhana dan juga indeks harga agregatif tertimbang. Untuk indeks harga agregatif sederhana, itu adalah indeks harga yang memiliki tahun dasar. Sedangkan indeks harga agregatif tertimbang, yang pertama ada dengan metode Lesch-Peyres, metode Pasche, dan juga metode Irving-Fisher, dan ada metode Marshall et Gewart atau IM. Selain itu, ada juga nih teman-teman cara menghitungnya dengan menggunakan angka indeks rantai, yaitu perhitungan angka indeks dengan menggunakan tahun sebelumnya sebagai tahun dasar. Hampir sama ya dengan indeks tahun harga yang dihitung dengan agregatif sederhana. Nah, untuk selanjutnya teman-teman jangan lupa untuk membaca bahan ajar yang sudah disediakan. Tapi sebelum itu teman-teman juga bisa nih mencatat terlebih dahulu apa yang penting-penting dalam podcast ini. So, buat kamu yang ingin terus up to date dengan berita-berita ataupun dengan materi-materi pembelajaran ekonomi baik kelas 10, 11, ataupun 12, jangan lupa tetap stay tune di podcast Smart atau Smart Podcast. See you, bye-bye. Salam pendidikan.